Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i tullab wa talibat, kaifa halukum? Fi hadhihi al-halqah, fi hadhihi al-fursah, sawfa nata'allam ilman nahwi min kitabi Imriti, ay min kitabi Nazmil Imriti wal Bayan li al-Ustad Al-Hajj Muhammad Abdul Razak. Abda'i tullab wa talibat tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallam bilughatil Indonesi. Para pelajar yang dirahmati Allah, di kelas 4 ini semester pertama kita mulai mempelajari ilmu nahwi dari kitab Nazmul Imriti wal Bayan karangan Al-Hajj Muhammad Abdul Razak. Ini penjelasannya dari Muhammad Abdul Razak, Ustadz Muhammad Abdul Razak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang i'rab. I'rab itu sebagaimana kita ketahui ada 4. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, yang keempat i'rab jazm. I'rab rafa telah kita pelajari di dalam bab alamatur raf'i. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu i'rab nasab, atau di dalam bab alamatun nasbi, tandanya nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Babu alamatin nasbi. Lin nasbi khamsun wahya fathatun alifun kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Dalam ilmu arud ini disebut bahar rojaz. Wazannya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Nah, tetapi kalau nadanya atau lagunya itu terserah kita. Biasa kita di kelas seperti ini. Linnasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi' illa kahindatin fa fathuhu muni'. Lin nasbi itu tetap bagi i'rab nasab. Khamsun adapun 5 tanda. Wahia dan adapun khamsun. Fathatun itu fathah, alifun dan alif, kasrun dan kasroh, wayaun dan ya, summa nunun lalu nun, tanhadhif yang dihilangkan apa nun. Fansib maka nasabkan olehmu bifathin dengan fathah ma kepada kalimah qad rufi'a yang telah dirofakan apa ma bidommin dengan dhammah illa kahindatin kecuali seperti lafadz hindatin fa fathuhu maka adapun fathahnya lafadz hindatin muni'a itu dicegah apa fathuhu. Maksud bait pertama adalah bahwasannya nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama tandanya adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hadzfun nun atau membuang nun. Lalu maksud dari bait kedua fansib bi fathin ma bi dhammin qadrufi ilaih, maksudnya adalah bahwasannya fathah menjadi tanda bagi nasab di dalam kalimah yang tanda rofa'nya itu menggunakan dhammah. Tegasnya di dalam isim mufrad, jama' taksir, dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, kecuali jama' muannas salim. Ini tidak, karena tanda nasabnya itu bukan menggunakan fathah tetapi menggunakan kasrah.
Yang pertama isim mufrad. Contoh rojulun. Rojulun tempatkan sebagai maf'ul bih. Contoh ra'aitu rojulan. Rojulan kedudukannya menjadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka hukumnya harus mansub. Dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Fathatun zahiratun fi akhirih. Yang kedua jam'ut taksir. Contoh rijalun. Jadikan menjadi maf'ul. Ra'aitu rijalan. Rijalan maf'ulun bih. Karena maf'ul bih maka hukumnya harus mansub. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Lalu yang ketiga adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maksud fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un adalah fi'il mudhari' yang belum menempel pada akhirnya aliful itsnain, wawu jama' dan ya muannasah mukhatabah. Dan ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di dalam bab alamatur raf'i. Contohnya yashtaghilu. Yashtaghilu adalah fi'il mudhari' yang belum menempel pada akhirnya aliful isnain, wawu jama' dan ya muannasah mukhatabah. Yashtaghilu marfu'un. Marfu. Masukkan amil nawasib agar menjadi nasab. Amil nasab itu lan. Lan yashtaghila. Lan yashtaghila aliyun. Yashtaghila fi'lul mudhari' mansubun. Karena sudah masuk amil nasib yaitu lan sebelumnya. Tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Bait selanjutnya waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nitsin urif. Waj'al dan jadikan olehmu linnas bil khamsatil asma'i bagi nasabnya asmaul khamsah alifan kepada alif. Wansib dan nasabkan olehmu bikasrin dengan kasroh jam'a ta'nisin kepada jama' ta'nis atau jama' muannas salim urifa yang telah diketahui apa jam'a ta'nis. Maksud dari bait ini adalah tanda nasab yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda bagi nasab di dalam asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Dan ini juga telah kita bahas di dalam bab alamatur raf'i. Al-mithalu fil jumlah ra'aitu abaka. Abaka maf'ulun bih fahuwa mansubun. Wa alamatun nasbihi atau tanda nasabnya menggunakan alif. Contoh yang lain akhuka. Ra'aitu akhaka. Akhaka maf'ulun bih fahuwa mansubun. Wa alamatun nasbihi al-alifu. Jadi akhaka maf'ulun bih. Karena maf'ul bih maka hukumnya harus mansub. Tanda nasabnya menggunakan alif. Dan begitu seperti contoh ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu dzamalin. Lalu selanjutnya maksud dari bait wansib bikasin jam'a ta'nisin urif adalah tanda nasab selanjutnya atau yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi nasab di dalam jama' muannas salim. Contoh lafad muslimun ubah menjadi jama' muannas salim jadi muslimatun. Lalu posisikan menjadi maf'ul bih agar menjadi mansub. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati maf'ulun bih fahuwa mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu. Al-muslimati maf'ulun bih.
Karena maf'ul bih maka hukumnya harus mansub. Tanda nasabnya menggunakan kasroh. Bait selanjutnya, wan nasbu fil ismil ladzi qad thuniya wa jam'i tadhkirin musahahin biya. Wan nasbu dan adapun nasab fil ismi di dalam isim. Alladzi yang qad thuniya yang ditasniahkan apa alladzi. Wa jam'i tadhkirin dan di dalam jama' mudzakkar salim. Musahahin yang disohihkan. Biya itu tetap dengan iya. Maksud bait ini adalah tanda nasab yang keempat adalah ya. Ia menjadi tanda nasab di dalam isim musanna dan jama mudzakkar salim. Contoh isim musanna muslimani, jadikan sebagai maf'ul bih. Contoh ra'aitu muslimaini. Muslimaini maf'ulun bih, fahuwa mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Muslimani maf'ulun bih, karena maf'ul bih maka hukumnya harus mansub. Tanda nasabnya menggunakan ya. Contoh jama mudzakkar salim, muslimuna, jadikan sebagai maf'ul bih. Jadi ra'aitu muslimina. Muslimina maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Bait selanjutnya, wal khamsatul af'alu haitsu tantasib fa hadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Wal khamsatul af'alu dan adapun af'alul khamsah haitsu tantasib sekiranya nasab apa khamsatul af'al fayajibu maka itu wajib apa hadfun nunir raf'i menghilangkan nun alamat rafa mutlakon halnya mutlak. Maksud bait ini yaitu bahwasannya tanda nasab yang kelima yaitu hadfun nun, membuang nun. Hadfun nun menjadi tanda bagi nasab di dalam af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang telah menempel pada akhirnya aliful isnain atau wawu jama atau ya muannasah mukhatabah. Jika kita perhatikan pada contoh af'alul khamsah di mana setiap fiilnya diakhiri dengan nun. Nah, nun di sini adalah nun alamat rafa, nun tanda rafa. Yang mana ketika fiil tersebut nasab, maka akan dihilangkan nunnya sebagai tanda nasab. Contoh dari fataha yaftahu, jadikan af'alul khamsah. Yaftahani. Masukkan amil nawasib atau amil nasib yaitu lan. Lan yaftaha. Lan yaftaha rajulani. Yaftaha fi'lul mudhari mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Yaftaha fi'lul mudhari mansub karena telah masuk ke dalamnya amil nawasib itu lan. Tanda nasabnya menggunakan bihadfin nun dengan dibuang nunnya. Dan begitu pula contoh yang lainnya. Lan taftaha, lan yaftahu, lan taftahu, lan taftahi. Wallahu a'lam.